Yang bab 3 ya, kita mundur. Kemarin bab 4. Nah, kenapa kita mundur itu kita lihat nanti. Karena di sini nanti pilihannya lebih dari satu. Kalau kita tidak pengulangan dulu, nanti kita akan keluar program lagi, jalankan lagi, keluarkan lagi, jalankan lagi. Nah, kenapa kita menggunakan pengulangan? Tapi nanti juga ada akibatnya nanti ya. Kalau kita salah menaruh, kalau tanpa pengulangan dia akan jalan benar. Tapi nanti kalau dengan pengulangan ternyata ada yang bermasalah. Nah, nanti kita perbaiki. Kalau yang modul yang pagi udah saya perbaikin, yang malam mungkin nanti kita sesuaikan ya. Sedikit itu. Nah, kita masuk ke bab keputusan atau cabang ya. Keputusan atau cabang. Nah, di sini kita di dalam satu program kita memiliki lebih dari satu permasalahan sekaligus ya. Dan untuk memproses permasalahan tersebut kita akan memilih yang mana dulu kita pilih, bebas tergantung dari kita. Makanya ada syarat. Nah, kalau di pengulangan ada 3 komponen ya, bisa 3 komponen, bisa 2 syarat, kemudian nilai awal, syarat, sama pencacat. Atau nilai awal, syarat, kemudian untuk memutuskannya dari input dari luar gitu ya. Nah, kalau di sini cukup satu syaratnya saja. Untuk apa? Untuk memilih pilihan lebih dari satu. Karena dalam program untuk keputusan itu pilihan. Jadi kita dalam membuat program tidak perlu satu masalah satu program. Bisa banyak masalah satu program, biasanya yang hampir bersamaan permasalahannya ya. Jadi kemudian baru kita mau apa dulu. Nah, contohnya program sederhana nanti umpamanya ada yang program menginputkan data. Ada program yang memperbaiki jika ada kesalahan gitu ya. Ada program yang menghapus jika tidak diperlukan. Ada program yang menyimpan. Ada program yang mencetak gitu ya. Dalam satu masalah itu. Jadi tidak mungkin kita mencetak, mengisi, menghapus sekaligus. Bergantian. Pertama tentu diisi dulu. Nah, cuman kalau sudah ada isi baru nanti bisa bebas. Kita mau menghapus dulu yang sudah ada gitu ya, atau mengisi yang baru, atau mencetak, atau memperbaiki yang sudah ada. Nah, di sini dia kita akan mempelajari bermacam-macam model keputusan atau cabang ini. Di mana dia akan membandingkan nanti bilangan bulat, bilangan pecahan, string atau karakter ya, atau nanti tipe boolean. Tipe boolean itu false atau true ya, cuma 2. Sama dengan persen ya. Ada sisa atau tidak ada sisa. Nah, yang pertama adalah pernyataan if, pengulangan dengan if. Pernyataan if itu dia hanya bisa membuat cabang 2. Sehingga nanti syaratnya cukup 1. Jadi antara jumlah cabang dan syarat jumlah cabang lebih banyak 1 daripada syarat. Cabangnya 2, berarti nanti syaratnya cukup 1. Sebentar ya. Jadi antara syarat dengan cabang itu, jadi kalau cabangnya 2 tidak perlu syaratnya dua-dua. Syarat yang pertama saja, berarti kalau yang pertama salah berarti masuk ke yang 2. Kalau yang pertama benar dia masuk ke yang cabang benar. Ini contohnya. Umpamanya kita ada di persimpangan jalan, kiri atau kanan gitu ya. Kita tidak bisa ke kiri ke kanan sekaligus. Kalau kita ke kiri, kita tidak akan ke kanan. Kita ke kanan, kita tidak akan ke kiri. Itulah hukum dari cabang. Nah, cabang itu dia decision atau keputusan, dia hanya memilih mana. Ini yang 2, nanti kalau yang 3 nanti bisa yang seterusnya ya. Jadi dia hanya satu dalam satu saat. Hanya satu cabang dikerjakan dalam satu saat. Hanya satu permasalahan diselesaikan dalam satu saat. Setelah selesai nanti baru kita bisa memilih yang lain. Pokoknya di sini kita setelah ke kiri kita balik lagi sini, oh bisa ke kanan. Atau nanti ke kiri lagi bisa ya. Ulang lagi. Pemerasan sama. Contohnya ke kiri itu kita pasar, ke kanan itu kita kampus. Oh kita sebelum ke kampus kita ke pasar dulu. Kita beli sesuatu ke kiri kan, kita pilih ke kiri. Setelah kiri kita balik lagi. Selesai ya. Ternyata kita lupa ada lagi yang kita beli. Jadi kita tidak ke kanan lagi, ke pasar lagi ngambil beli yang kita lupa tadi. Baru setelah itu bisa kita ke kanan. Atau setelah dibeli yang pertama, oh kita langsung ke kanan ke kampus umpamanya. Seperti itu. Jadi tidak bisa kita ke kampus atau ke pasar berbarengan jika tempatnya ini bercabangan. Kampus dia jalannya ke sebelah kiri, ke pasar, kampus sebelah kanan umpamanya. Tidak bisa. Kita harus memilih dulu. Kita mau ke kiri atau ke kanan. Bebas kita. Syaratnya bebas nanti. Jika syaratnya yang benar ke kanan, berarti yang salahnya ke kiri. Atau nanti yang benar ke kiri, yang salahnya ke kanan.
Itu yang bisa dilaksanakan oleh pernyataan if. Hanya dua ya. Nah, kita ambil contohnya nanti di sini. Umpamanya ini banyak kejadian bukan hanya di negara kita ya, beberapa negara juga, bahkan negara maju. Menghindari angka-angka tertentu. Contohnya angka 13. Gitu ya. Nah, ini contohnya gedung berlantai lebih dari 13. Orang tidak mau lantai tersebut disebut lantai 13. Nomornya ya. Kalau lantai kan nggak mungkin. Setelah 12 berarti lantai 13 kan. Kalau nggak 13 nggak mungkin 14-nya ada. Tapi nomornya dia dihindari. Ada yang seperti itu ya. Ini contohnya yang seperti itu. Jadi dia tidak mau memakai 13. Setelah 13 dia langsung 14. Sedangkan gedungnya kan tetap. Setelah 12 pasti lantai 13 dulu kan. Nomornya yang bisa kita ubah. Nah, ini nomor lantainya nanti ada yang tidak sama dengan nomor dengan lantai sesungguhnya. Lantainya sesungguhnya 13 pasti ada. Kalau 13 tidak ada, ya 14 tidak mungkin ada. Nah, di sini dia nomor yang tidak ada gitu ya. Setelah 12 dia langsung 14. Artinya apa? Dia akan ke lantai 14, nomor 14 itu adalah lantai 13. Nah, ini syaratnya. Dia akan menghindari 13. Jika besar dari 13, namanya kan, berarti nomor lantainya adalah lantainya dengan nomor lantainya kurang satu. Jika nomor 14, dia berarti lantai 13. Jika dia nomor 17, berarti lantai 16. Tetapi di bawah 13, berarti dia sama. Lantai 12 ya 12, lantai 1 ya 1, lantai 5 ya 5. Berarti di sini syaratnya itu nanti adalah 13. 13 itu apa lebih besar atau lebih kecil? Itu bisa kita atur dua-duanya. Tentu nanti yang benarnya satu ya. Umpamanya kita jika lebih besar dari 13, besar 13 ya. Besar 13, maka dia lantainya dikurangi satu, nomor lantainya dengan lantai adalah lantai tersebut nomornya dikurang satu. Jika nomor 14 berarti lantai 13. Jika 17 berarti dikurang 1 jadi 16. Tapi jika kecil dari 13 berarti nomor lantai dengan lantai sesungguhnya sama. Nah, saya maunya yang kecil, bisa juga. Jika kecil dari 13 berarti dia nomor lantai dengan lantai sama. Else-nya apa nanti yang cabang yang salahnya berarti dia nomor lantai untuk lantainya sama dengan nomor lantai dikurangi 1. Nah, bisa dua-duanya ya. Cuma syaratnya akan berbeda kan? Satu kecil atau besar. Besar berarti dia yang benarnya dikurang 1. Kalau kecil berarti yang benarnya, yang salahnya yang dikurangi 1. Nah, ini contohnya. Ini yang besar. Namanya nomor lantai ini ya. Lantai 13. Ini kan, jika lantai 13. Nomor lantai ini ya. Ini lantai sesungguhnya itu adalah lantai dikurangi 1. Sebenarnya lantai sesungguhnya adalah jika besar ya. Nah, kalau tidak, berarti sesungguhnya bapaknya 12 ya, 12, 11, 11, kalau ini 15 dikurang 1. Saya mau yang kecil. Nah, ini ya, bisa. Jadi dua-duanya bisa ya. Jadi tadi syaratnya nomor lantainya lebih dari 13. Nah, ini kita pilih supaya nomor lantai aja ya. Nomor lantai supaya nanti kita ubah. Nomor lantai. Ini juga ya. Nah, sini juga nomor lantai dikurangi 1. Udah ya, bisa kurang. Kalau yang kecil gimana? Ya, yang kecil dia sama kan. Nomor lantainya sama dengan lantai sesungguhnya. Nah, kalau besar salah, tidak kecil dia berarti besar kan? Hanya dua. Kalau ini kalau tidak besar berarti kecil kan? Kecil berarti dia kecil dari 13 berarti nomor lantai sama dengan lantai sesungguhnya. Ya. Sedangkan kalau dia 13 ke atas berarti nomor lantai itu dikurangi 1. Itulah lantai sesungguhnya. Karena dia menghindari nomor 13. Setelah 13 dia 14 umpamanya. Nanti bisa juga. Saya tetap yang atasnya hanya 13 juga. Tetapi nanti 14 tetap 14, 9 tetap 9 itu yang gimana? Oh, 13-nya saya ganti 12A. Nah, itu lain lagi nanti itu ya syaratnya. Katanya hanya sampai 25. Kalau di atas 25 nanti dia ada masalah. Nanti kita coba. Nah, ini contohnya diagram alirnya ya. Ini yang besar kita ambil diagram alirnya, yang ini ya. Jika lantainya besar, ini nomor lantai ya, nomor lantainya besar dari 13. Jika dia benar berarti 14, 15, 16 berarti dia lantai sesungguhnya itu ada nomor lantai dikurangi 1. Tetapi jika tidak besar dari 13 berarti artinya kecil kan? Berarti lantai sesungguhnya sama dengan nomor lantainya. Kalau yang kecil kebalikannya, jika kecil 13 ke sininya false, sininya yang true. True lantai sesungguhnya sama dengan nomor lantai. Kalau sini lantai sesungguhnya dikurang 1. Kalau dia kecil ya, ini false, ya ini true. Di sini aja bedanya.
TK kecil ya. Nah, kita ambil contohnya nanti ya. Atau kalau ini bisa saja tidak hanya satu saja ya bapaknya ada ya. Bisa kita buat nanti kemana nomor rantai ya. Sampai nanti semua nanti programnya belum diganti. Contohnya sini, dia nggak menggunakan else-nya nanti ya. Ini kan else ya. Jika benar, nomor lantai dikurang satu. Jika salah, nomor lantai sama dengan nomor lantainya. Kalau yang kecil, jika kecil berarti nomor lantai sama dengan lantai sesungguhnya. Kalau salah, berarti nomor lantai, lantai sesungguhnya nomor lantai dikurangi satu. Nah, ada juga langsung tidak pakai else, namanya nih. Jika nomor lantai besi 13, dia lantainya dikurang satu ini ya, Pak ya. Actual floor dikurang satu ya, atau actual floor min ya, artinya apa? Actual floor dikurang satu sama ya. Actual floor sama dengan actual floor kurang satu ini min dikrimer. Nah yang salahnya pokoknya udah langsung keluar. Sini dia langsung keluar. Pokoknya lantainya sama dengan sesungguhnya. Pokoknya sama dengan lantai. Ini contoh programnya. Kita ambil contoh program pertama. Coba di copy paste latihan 31 ya. Kita kembali ke 3 dulu. Ini kita ambil, kita batasin dia sampai 30. Ini lantainya 30 ya. Nah, ya. Copy paste latihan 31 ya. Copy ya, copy paste saja. Nanti mungkin ada sedikit perbedaan, sudah saya perbaiki ya. Dan ini disimpan ke folder yang biasanya ya. Latihan 31. Bentar, ini ada salah. Oh, kita sudah ya. Aduh, sebentar ya, saya cek dulu ininya. Kayaknya kita ini udah, saya cek sebentar ya. Kita harusnya masuk ke bagian cabang lebih dari dua ya. Berarti cabang lebih dari dua. Kita masuk ke gempa udah kemarin ya. Gempa sudah, saya lihat di datanya sudah ya. Udah latihan 35A kemarin ya. Latihan 35A. Tapi dia diam aja, kita ngulang. Latihan 35A ya, 33. Kita masuk ke speed dan break harusnya nih. Latihan 35. Speed dan breaknya sudah juga. Sebentar saya cek. 35 ya. 35. 35 sudah ya. 34. Sebentar saya cek lagi itunya ya. 35. Nah, kita masuk ke 35. 35 ya. 34-nya sudah. Sebentar. Cek lagi ya dulu ya. Sebentar ya. Nah, ya nanti nggak salah. Skala Richter sudah. 3. Sebentar. Informasi. Oh, ada gempa ya. Cabang lebih dari dua, berarti kita masuk ke switch dan break ya. Switch dan break. Kita masuk ke switch dan break ya. Terakhir itu adalah eh, gempa itu ya. Skala gempa. Cabang lebih dari dua. Nah, cabang lebih dari dua pertama adalah else if. Itu adalah cabang yang paling paling sederhana dan paling mudah.
Makanya paling banyak digunakan orang else if ya, yang di atas. Itu ada sampai kemarin ini, Pak. Ya, 33B. Terakhir di videonya 33B ya. Ini udah menggunakan cabang else if. Kemudian dia pernyataannya, nah ini dia. If, jika salah, else if, jika salah lagi, else if, terakhirnya baru else. Nah ini kan, namanya if, syarat, else if, syarat, else if, syarat, else if, syarat, dan seterusnya. Terakhirnya baru else. Nah, ini udah kemarin contohnya gempa itu ya. Dan kita batasi validasi datanya dengan while dan dengan if. Nah, kalau if dia nanya lagi, kalau while dia akan sampai benar baru. Jadi kalau if boleh salah, setelah itu kita salah berarti keluar kan. Tapi kalau while tidak bisa. Nah, kemudian cabang yang lebih dari dua lagi adalah pernyataan switch dan break. Itu dia. Pertama else if. Nah, else if itu bebas. Datanya bebas, bilang apa saja, data apa saja. Bisa bilang bulat, bisa bilang ini ya. Bisa bilang pecahan, bisa karakter, bisa string. Ya. Nah, sekarang masuk ke switch dan break. Nah, switch dan break dia juga cabang yang lebih dari dua. Tetapi datanya terbatas. Datanya hanya gunanya lebih sempit ya. Di sini terbatas. Hanya karakter dan bilangan bulat. Jadi kalau yang bilang pecahan, tidak bisa. Karakter ini bisa dengan string ya. String. Bilang pecahan nggak bisa. Nah, kalau if, else if itu bebas datanya. Nah, makanya ini biasanya digunakan untuk bulan terbatas. Biasanya untuk sub menu-menu ya. Tampilan menu pertama itu kan layar. Nah, itu gunakan ini. Sudah break. Dan ini bisa digantikan juga oleh else if ya. Dan dia sepasang. Jadi untuk switch-nya itu adalah menjadi syaratnya tadi ya. Menjadi syarat switch. Kalau di if kan ya if atau else if ya yang syarat. Contoh di atas ya. Umpamanya if ini ya. If. Ini syarat. Else if syarat. Else if syarat. Else if syarat. Else if syarat. Terakhir else yang nggak ada syarat. Nah kalau di sini dia switch ini adalah untuk syaratnya. Syaratnya. Kalau di ini kan ininya bebas ya. Input. Misalkan inputnya bilang bulat, inputnya ulang, ya kan? Sein ulang. Atau inputnya skala gempa, skala gempa. Ini inputnya bilangan. Nah, kemudian di sininya dia harus switch ya. Kalau sini kan dia apa namanya di atasnya ini sein juga ya. Sein baru masuk ke sini switchnya. Ada dua dia. Kalau di if langsung sein langsung masuk ke if-nya atau else if-nya. Nah, ini enggak. Sein dulu baru dia switch. Nah, switchnya ini hanya dua jenisnya sein-nya, berarti bilangan bulat atau karakter. Nah, di sini dia kalau di else if dulu baru else if dan terakhirnya else. Di sini dia case. Case itu dia syaratnya tadi apa? Cuman ini terbatas bilangan bulat dan karakter. Tidak bisa 2,5 nggak bisa. Kemudian kalau di if tidak ada batas pokoknya, setelah if udah selesai dia perintahnya masuk else if. Setelah else if syarat masuk perintah else if, tidak perlu dibatasi. Kalau dibatasi dengan break. Kalau tidak ketemu break, dia cabang ini masih belum selesai, dia akan nyampur ke bawah. Nah, ini dia kelemahannya lagi, harus di break. Jika break ini nggak ada, pokoknya kita pilih cabang pertama semuanya akan muncul. Itu kan bukan cabang. Semuanya ya kita kerjakan satu tapi semuanya akan muncul. Nah, kalau if tidak akan ada kejadian seperti itu. Tadi dia di switch dan break. Makanya cache-nya ini adalah bilangan dari switch-nya, kemudian dari input ya, masuk ke switch, kemudian ini diakhiri oleh break titik koma. Kalau tidak dia akan gabung. Ini contohnya ya, yang bilang bulat. Kalau di huruf ini karakter dia nanti ya, kar huruf. Kalau dia kan di sini bilangan, ya ini bilangan bulat ya, int, integer, switch. Ini. Kalau sini dia kar huruf, pakai kutip satu ya. Diakhiri oleh break. Yang kita ambil contoh yang sederhana dulu. Kita disuruh memasukkan bilangan 1 sampai 10. Nah, kita masukin ya, coba ya. Tapi pasti langsung 3 4 ya. 3 ininya sudah ada, ternyata kita kemarin sudah masuk yang ke-8 ya. Ini kita
Buka lagi yang baru, kita tutup. Pasnya, ini latihan 34, tiga-tiganya udah kemarin ternyata ya. Simpan, 3, latihan 34 sekarang ya. Kita baru 3B kemarin ya, 34. Gunakan switch. Nah, ini dia kita hanya yang sederhana ya, kita masukin 1 sampai jika diinputkan 1, maka dia akan keluar ini, masukkan adalah angka 1. Jika masukin 2, masukkan angka 2 dan seterusnya. Jika selain 1 sampai 10 dia akan keluar, masukkan Anda salah, ulang lagi. Ini setelah 1 ulang lagi, ya setelah 2 ulang lagi. Kalau dia ada break ya. Nah, kalau tidak ada break gimana nanti kita coba. Nanti kita jalankan dulu ya ini ya. Kita jalankan dulu. Inputnya sederhana yang 1 sampai 10. Kemudian jika salah dia else-nya, input Anda salah. Nanti saya tampilkan dulu ya. Saya tutup dulu nih. Kita share. Ya. Oke, 1 sampai 10 ya ini tadi ya. Ya, sampai 10. Ya masukin ya. Saya bilang dulu, umpamanya saya masukin angka 3 ya. Masukan Anda adalah angka 3. Bilang lagi enggak ya. Angka 1. Hanya angka 1 yang keluar ya. Ya, angka 10. Hanya angka 10 yang keluar. Ulang lagi, umpamanya angka 15. Nah, salah. Masukan Anda salah karena tidak ada 15. Ini ya. Nah, kalau breaknya nggak ada gimana? Nanti saya ini. Bentar ya. Jauh-jauh banget. Kita coba yang breaknya ya. Ditutup dulu nih. Nih ya. Tadi bapaknya yang 1 keluar angka 1 ya. Yes lagi 5 yang keluar adalah angka 5. 10 yang keluar angka 10. Yes lagi. Jika 15 salah kan. Nah, tidak ada. Ulang lagi baru kita pilih ya. Itu kalau ada breaknya. Nah, ini saya tutup dulu. Jika break di sini nggak ada, itu ya. Kalau breaknya nggak ada, gimana? Kalau if dia tidak ada penutup ya, jika breaknya nggak ada, gimana? Hasilnya nanti ya kita lihat. Breaknya saya tutup dulu aja semua. Jadikan komentar. Ya. Nah, jadikan komentar. Berarti kan dianggap nggak ada ya. Jadi setelah slash n, ya berhenti, selesai. Nah, karena cache-nya breaknya tidak ditutup, ya, semuanya saya ini kan termasuk dia ini ya, yang defaultnya itu untuk yang di kalau di if dia adalah else-nya. Jika semua syarat salah, batu dimasuk. Nah sekarang ini kita tutup ininya, nggak ada pakai break gitu ya. Setelah selesai, cache 1 saya outputkan apa ini? Kemudian breaknya nggak ada, kita akan jadi komentar. Hasilnya seperti apa? Jadi dia sebelum ketemu break dia akan masuk ke cabang yang lain. Nah, hal tersebut tidak akan pernah terjadi jika kita menggunakan if atau else if. Tapi kalau menggunakan switch break dia seperti itu nanti ya. Ini kita coba. Seperti tadi. Kita coba kali ini kita balik dari bawah dulu.
10 ya, supaya dia keluar. 10 ya, keluar 10 ya. Tetapi kalau kita pilih, salah di 1 sampai 10 sebenarnya. Oh ya, ini kan muncul semua deh ya. Nah, kita ulang lagi dari 10 dulu. 10 ya kan? Harusnya kan keluar 10 kan? Tapi yang salah juga masuk nih. Nah, soal defaultnya ini masuk dia. Karena breaknya nggak ada. Terus saja sampai habis. Nah, yang lebih parah lagi, umpamanya saya pilih 1. Pilih tadi. Kalau tadi yang 1 keluarnya hanya masukkan adalah angka 1 ya. Seperti 1. Semuanya keluar. Masuk angka 1, 2, 3, 4 sampai salah. Padahal maksud saya benar. Karena dia di case 1 tidak ketemu break, masuk lagi dia ke sini. Case 2 ketemu break, terus sampai case 10 tidak ada break, dia masuk ke yang defaultnya juga. Jadi semuanya akan di outputkan sampai dia ketemu break. Berarti mulai dari ini ya. 1 berarti dia 1, 2, 3. Kalau saya mulai dari 2 atau 5 lah. Berarti 1 sampai 4-nya tidak keluar. Ya. Mulai dari 5 ke bawah dia. Atas tidak dipakai sama dia, cabang 5 ke bawah. 5 nggak ketemu break terus-terus. Jadi dia mulai dari dia sampai ke cabang yang terakhir gitu ya. Dia akan keluar. Kalau kita masukin 7, jadi dia 7, 8, 9, 10. Kita masukin 10 nih. Masih ada lagi yang salah. Padahal udah benar nih. 10, masukan Anda salah. 1 sampai 10 kan 1 10 nih. Karena ini default yang salah juga masuk. Itu adalah kelemahan daripada switch dan break. Harus ada breaknya. Kalau tidak, dia akan masuk ke cabang yang lain. Nah, itu dia kelemahan daripada switch dan break. Ini kita kembalikan ya. Jadi jangan lupa, kalau pakai switch dan break, maka setiap satu cabang akan diakhiri oleh break. Kalau tidak, cabang berikutnya akan masuk ke cabang yang tidak ada breaknya. Ini ada semua di atas, dia akan masuk semua. Udah ya, jangan lupa. Nah, dia untuk yang salah sudah disediakan tempat default, sama juga dengan else if ya. Untuk yang benar if, yang benar else if, terakhirnya adalah else. Else-nya tidak perlu syarat. Nah, ini juga tidak perlu ada switch-nya, hasil dari switch. Nih, bilang ada. Kalau ini kan 1, 2, 3, ini nggak default langsung. Jadi jika case 1 sampai case 10 tidak ketemu, 1 sampai 10, maka dia langsung ke sini. Tapi ingat, sininya setiap cabang diakhiri oleh break. Kalau tidak, dia akan masuk ke cabang berikutnya sampai ketemu break. Berhentinya ketemu break. Ya. Itu switch dan break. Nanti 3, 4. Ini dicoba ya, dicoba-coba. Jadi yang ininya jangan usah diinikan. Harus pakai break aja ya, jangan dihapus break tadi. Nah, program ini bisa kita gunakan dengan menggunakan else if. Ya, program switch break itu bisa digantikan oleh else if. Cabang if ya, yang lebih dari 2. Tetapi tidak semua cabang if bisa digantikan oleh switch dan break. Jadi kebalikannya. Kenapa? Cabang if tadi dia bilang datanya semua data ya. Jadi bilang bulat bisa, bilang pecahan bisa, karakter bisa, string bisa. Sedangkan kalau switch break hanya bilangan bulat dan karakter. Jadi yang lain nggak bisa. Makanya dia apa yang bisa dilaksanakan oleh if belum tentu bisa dibuat oleh switch dan break. Tetapi apa yang bisa dibuat oleh switch dan break pasti if itu bisa. Ini contohnya yang tadi. If bilang sama dengan 1, else if bilang sama dengan 2, else if bilang sama dengan 3, dan seterusnya gitu ya. Sampai terakhirnya else. Nah, ini kita buat apa? Input Anda salah umpamanya. Kalau kita sampai 9, ini else-nya menjadi yang 10. Tapi kalau yang salah, berarti tambah lagi else if bilangan sama dengan 10. Ini kita ambil contohnya di sini. Ini sampai 10 ya. 7. Nah, coba. Jadi else terakhirnya adalah untuk salah. Pilihan Anda salah. Pilihannya 1 sampai 10. Kalau di set break ini adalah default tadi. Kalau ini dia case 1. Case 2. Kurung apa isinya. Dia akhirnya oleh break. Ini nggak perlu. Ini kurungnya dihapus juga nggak masalah. Nanti kita coba. Nah, ini copy paste ya. 34. Ini 34 hanya menggunakan else if. Bisa dia. Ya. Else if bisa menggantikan switch dan break. Tetapi switch dan break belum tentu bisa menggantikan else if. Nah, ini dia kebalikannya. Copy paste ya. Jadi ini programnya sama hasilnya ya, cuman caranya berbeda. Makanya di dalam pemrograman tidak harus kita sama dengan yang lain.
Yang penting hasilnya jika inputnya sama, hasilnya sama. Itu dia ya. Contohnya nih, hasil 34A ya. Jadi kita akan simpan dulu. 34A. Kalau tadi dia menggunakan seed break, nah di sini dia tidak perlu. Oh nih, kan ditutup pakai kurung kerawal. Pak, ini bisa kita hapus. Kita copy dulu aslinya ya, baru saya hapus. Dia tidak akan nyampur, kecuali dia lebih dari satu baris ya. Nah, itu sebaiknya dikurung kerawal untuk masing-masing output dari cabang. Ini bawah tadi ya. Ini kan langsung if, langsung saya out. Ya, terus. Terus. Juga bahwa kalau switch break tadi dia harus pakai break, kalau ini nggak perlu SE, udah selesai dia. Ini nanti kalau inputnya lebih dari satu baru sebaiknya kita tutup kurung kerawal seperti ini ya. Itu ada beberapa baris output dari cabang tersebut. Tidak, dia tidak semua takutnya tidak semua baris akan diproses. Kalau dalam kurung kerawal pasti, karena kurung itu adalah hierarki tertinggi ya. Dalam kurung kerawal itu dia dulu nih, sebelum selesai dia dalam kurung itu dia belum akan keluar kalau dia masuk ke bagian tersebut ya. Kalau lebih dari satu baris sebaiknya dikurung ya. Punya ada baris yang tidak terbaca, dia sudah masuk selesai ya. Pernah kejadian soalnya seperti itu, nah, kita gunakan saja kurung kerawal untuk masing-masingnya. Nah, ini else terakhir. Bisa kembalikan seperti semula ya. Ya seperti ini kan. Ini awalnya ya. Ini tutupnya. Terakhir. Ini Pak. Yang hilang. If, bentar. Do. If ini. Sen ya. Sebentar. Wah ini dia. Ini kurung. Nah, dihapus. Nah, itu ya. Disimpan. Nggak ada. If, else if, else if, else if. Selesai gitu ya. Kita coba jalan. Ini belum pakai, ini hapus. Dulu. Ini kita tambahin ya. Sistem CRS-nya. Kita tambah. Yuk, di sini. Bersihkan dulu baru masuk. Nah, ya. Saya tambahkan juga di sini sebentar. Dan untuk yang lainnya nanti dia akan muncul. Hmm. Kembali ya. Coba jalankan. Jadi kita share ya. Hasilnya sama dengan yang tadi. Jadi dengan cara yang berbeda kita bisa menghasilkan. Nah, intinya tadi bahwa apa yang bisa dibuat oleh switch dan break bisa digantikan oleh if else. Nah, masukin papan tadi, saya masih satu dulu, satu. Ya, sekarang satu. Yes, lagi. 5, ya. Yes, lagi. 10, sama 15, ini salah. Kan? Ya, salah kan? Dia sama dengan tadi. Tidak ada penutup. Nah, sini ya, saya tutup ini dulu. Tidak ada penutup setiap cabang. Pokoknya if penutupnya ya muncul lagi cabang berikutnya else if. Kecuali nanti ini banyak baru kita tutup seperti ini tadi ya. Ya, while berarti lebih dari satu. Ini dia.
sama, hasilnya sama dengan yang tadi. Itu dia ya. Tidak perlu pakai penutup yang seperti ini tadi. Bisa. Nah, kalau sudah break harus satu cabang diakhiri oleh break. Satu cabang diakhiri oleh break. Jadi bisa if itu menggantikan switch dan break. Tetapi switch dan break belum tentu bisa menggantikan if. Contohnya kita kemarin cabang yang mau menghitung persentase apa namanya diskon berapa persen, nggak bisa menggunakan karena inputnya itu adalah nanti dia ininya bervariasi datanya kan nggak bisa karena dia dari input tersebut lah diskonnya ini inputnya baru masuk cabang tidak bisa dia kan. Nah itu dia kelemahan dari switch dan break. Nah, ini kita lanjut ya, lanjut. Contohnya, nah contoh aplikasinya nanti baru nanti akan coba ya di share nanti ya. Contoh aplikasinya kita akan membuat kalkulator sederhana. Nah, saya copy dulu nih ya, baru nanti kita terangkan di situ karena di warnanya akan berbeda. Di sini kita akan membuat perhitungan kalkulator untuk apa namanya dua dua bilangan saja ya. Menjumlahkan dua bilangan, menambah, membagi, mengali, satu lagi pangkat. Nah, kita buat sederhana. Jadi kita bisa membuat pilihan itu menggunakan switch and break ya. Jadi case-nya dia 34B, kalau tadi 34A ya. 34B simpan dulu. Ini switch and break sama program sederhana menghitung kalkulator sederhana ya, menghitung dua buah bilangan. Nah, di sini dia tanda gue paste. Ininya operan ininya ya, variabelnya ini operan satu dikali ditambah dibagi dengan operan dua. Ini hasilnya. Ini nanti operasinya. Operasinya berupa karakter. Karena dia adalah switch dan break ya, karakter atau bilangan bulat. Nah, tidak bisa bilangan bulat karena kita akan mewakili huruf nanti. Ya, nggak bisa. Tidak karakter. Karakter itu bisa angka, tapi pakai tanda kutip huruf. Tapi kalau bilangan bulat, angka saja tidak ada hurufnya. Nah, itu huruf. Kenapa? Nah, di sini contohnya. Menjumlah kita gunakan plus. Jadi nggak bisa pakai bilangan bulat kan? Plus, maaf. Bilangan bulat kan nggak ada tanda plus. Tanda kurang tidak ada tanda plus. Kemudian tanda kali juga tidak ada. X kecil, X besar. Ini untuk perkalian. Kita bisa menggunakan X. Umpamanya 5 X kecil 7. Enter. 5 S besar 7. Enter. Bisa. 5 S besar tanda bintang sama. Nah, kemudian yang kedua, pembagian juga gitu. Kita menggunakan tanda titik dua. Untuk simbolnya ya. Kalau perkaliannya tetap pakai bintang. Pembagiannya tetap pakai backslash. Ya. Ini pakai backslash, ini pakai slash. Ini kenapa dua slashnya? Supaya untuk munculkan slash di layar adalah dua kali slash ya. Tapi rapat ya. Kalau di sini dia nggak muncul nanti. Ini rapat. Lagi. Ini pangkat kita ini. Dua bilang contohnya nih. 7,2 enter. Atau 7 bagi pakai ini atau pakai ini enter. Atau 7 pakai kali enter ya. Aplikasinya. Nah, ini simbol untuk cache-nya nih. Cache plus, cache min, cache bintang, cache S kecil, S besar, cache backslash, ini slash, bagi ya, titik 2. Kemudian pangkat. Ini cabangnya, tetapi operasinya tetap kalau tambah, mau tambah udah sama, hanya satu ya tambah ini. Hasilnya adalah operan 1 ditambah operan 2. Kalau kurang, operan 1, operan 2. Kalau kali ini pakai bintang, tetap operan 1, bintang, operan 2. Pakai X, tetap operan 1, bintang, operan 2. Nah, ingat ya, ininya case-nya X, tapi ini tetap. Kalau kita gunakan S ini akan salah, error. Untuk ini juga bagi. Operan 1 pakai pembagi atau backslash ya. Ini dah yang sebenarnya. Pakai ini. Ini kebalik nih ya. Nah, ini nanti dia. Untuk ini. Dia tetap pakai backslash. Pakai titik dua case-nya. Di sini titik dua simbolnya ya. Ini tetap pakai backslash. Nah, kalau pangkat gunakan POE karena akan sama ya umpamanya berapa ini dengan ini POE umpamanya nih bilang dasarnya ini pangkatnya. Umpamanya ini 7 pangkat 3 7,3 POE kan. Ini simbolnya sama. Simbolnya nih di luar ini dia akan salah. Ya, defaultnya salah karena input hanya plus kurang bintang S kecil S besar backslash slash atau ini namanya tanda kayak apa itu ya apa namanya topik itu ya kita nih. Nah kita coba ya.
Ini belum besar ya sekarang hasilnya ya. Simbolnya tadi nih. Simbolnya tambah, kurang, kali. Nah, untuk kali dia bisa tiga. Bisa X kecil, X besar, atau apa namanya, bintang. Itu pembagi, titik dua, pembagi, backslash. Nah, ini dia sesungguhnya. Kalau ini kan sesungguhnya nih. Ini slash. Pangkat ini. Nah, yang tiga ini gimana? Oh, operasinya tetap. Kalau tambah udah ya tambah, ini tambah. Ini simbol saja ya, ini tambah. Kalau kurang ya kurang. Nah, kalau kali, kali tetap bintang. Cashnya bintang, ininya bintang. Cashnya S kecil, ininya tetap bintang. Cashnya X besar, operasinya tetap bintang. Kemudian bagi juga. Backslash, dia tetap backslash. Kemudian slash, dia tetap backslash. Titik dua, dia tetap backslash. Kemudian untuk pangkat POW. Bilang dasar, ini pangkatnya. Selain itu, tambah, kurang, bintang, S kecil, S besar, backslash, slash, atau satu lagi pangkat ya. Nah, ini dia akan salah. Nah, kita coba jalankan ya. Ini kalau slash di dua ya. Slash slash. Munculnya satu nanti. Ini lihat. Ini slash slash. Ini lihat kan. Titik dua backslash slash slash. Tapi munculnya nanti titik dua slash backslash slash. Nah, ini juga nanti dua di sininya. Kalau nggak hilang deh. Satu. Yang kita lihat. Sederhana ya. Hanya dua operator saja. Nih kita tutup biar tampil itunya ya. Itunya saja biar gede. Nah ini. Nggak usah, programnya nggak usah ya. Langsung ini. Nah ini dia. Simbolnya dia hanya tanda bintang. Kenapa tadi karakter ya? Tanda kurang, tanda kali bagi X kecil, X besar, atau bintang bagi titik dua backslash atau ini slash yang dua tadi kan munculnya satu. Kalau satu kita buat di kosong. Kemudian pangkat. Nah, kita coba contohnya nih. 7.2 enter. Arti 7 dibagi 2 enter. Boleh antara 7 dan tanda ini boleh spasi, boleh tidak. Kita coba dua-duanya ya. Kita coba dulu. Umpamanya 15 ditambah 25, 6 gitu ya. Nah, ini kan rapat ya. Hasilnya ya 17 tambah 26, 43. Saya ulang lagi pakai spasi. Ini yang sama contohnya. 17 spasi tambah 26. Hasilnya sama. Ini boleh spasi, boleh tidak. Jadi bilangan spasi dulu, baru simbol, baru bilangan kedua, enter. Bebas. Ini yang tambah. Yang kurang sama. 5 kurang 32. Nah, ya, 13. Kemudian yang ini nih, yang kali. Ada 3 deh kan. Kita gunakan X. Umpamanya yang contohnya kan 7.2 X ya pembaginya. Ini dia, kita bagi 7 X 2. Dapatnya 14. Ini yang kali dulu ya. X kecil. X besar. 7 X besar 2. Dapatnya 14. Menggunakan bintang. Sama. 7 kali bintang ya. Sama 3. 21. Ya. Sama. Pakai spasi boleh tidak. Nah ini yang bagi. Yang bagi pakai titik 2 dulu ya. Contoh di atas 7.22. Dapatnya 3,5. Makanya titik 2. Saya gunakan yang kedua. Backslash. Slash juga boleh, backslash juga boleh. Makanya kita tidak akan salah ya. Cuma tadi kita membuat 15, saya mau slash ke titik ini. Nggak masalah. Dia akan benar. Nah, backslash. Yang slashnya juga benar. Nah, backslash ya. Nih. Berapa tadi? 16 dulu. 16. Ininya 3 ya. Slash ya. Oh, ini dia kan. Ini yang kebalik. Nah, backslash sudah benar tadi ya. 6. Anton. 2,6, 2,7 lah ya. Bebas. Kemudian pangkat. 12 pangkat 3. Pada 1.700. Yang salah. Saya buat 23 tapi menggunakan tanda umpamanya dan. 6 umpamanya. Akan salah. Pakai spasi berkelihatan ya. Ini dan. Dia akan salah. Karena tidak ada simbolnya salah kan. Yang ada hanya tambah, kurang, kali, bagi. Makanya dia menggunakan karakter tadi. Kalau bilang bulat nggak ketemu nih. Itu tambah apa bilang bulat? Nggak ada. Nah, ini dia menggunakan
sweet dan break. Minus-minus deh ya. Ini dia contoh. Nah, kita lanjut ya. Ini kita sudah kebagi tadi. Lanjut dulu. Bentar, saya tutup dulu ya. Itu yang dua ya, yang dua. Jadi yang lebih dari dua berarti kemarin else if, kemudian masuk ke sweet dan break. Nah, ada lagi satu lagi. Ini dia cabang bersarang ya. Salah ini kepanjangan. Saya kurangin dulu nih mana dikurang. Sisanya satu masalah aja nih. Pembaca S tadi kan nih. Hmm. Ini dia. Yang ketiga yang cabang lebih dari dua. Ini cabang yang lebih susah dibandingkan yang tadi ya. Cuman kalau sweet dan break dia terbatas kan. Jadi ini lebih susah dibandingkan dengan sweet and break atau RSA. Kalau cabangnya terlalu banyak, kalau empat saja masih bisa. Jadi artinya di dalam cabang ada cabang-cabang bersarang. Seperti pengulangan, di dalam pengulangan ada pengulangan. Jika pengulangan pertama salah, otomatis pengulangan kedua akan salah. Jika baris salah, nanti kolom akan salah. Tetapi jika baris benar, kolom salah dia akan hanya jadi satu. Nah, ini sama juga. Ini nggak boleh salah dulu. Dari cabangnya, di dalam cabangnya itu, kalau salah dia akan masuk ke cabang yang berikutnya. Di dalam cabang masing-masing, if-nya ada cabang lagi. Di dalam else-nya bisa ada cabang lagi. Nah, contohnya kita ambil pembayaran pajak. Ini mirip dengan Indonesia, cuma besarannya berbeda ya. Jadi, kalau bayar pajak itu, nah, kalau sini nggak dibatasi batas bawahnya ya, akan lebih banyak cabangnya. Makanya ini kita inikan saja apa cabangnya. Pokoknya selagi ada penghasilan dia kena pajak. Nah, itu ya. Padahal dia ada batas bawah ya. Kalau di Indonesia tuh di atas 3 juta baru ya. Kayaknya lebih. Kalau sekarang lebih dari 3 juta baru kena pajak. Yang bujangan itu ya. Kalau yang keluarga lain lagi. Tidak semua penghasilan kena pajak. Di atas itu baru. Nah, batasnya ada ya. Nah, di sini ada dua. Pertama adalah cabang pertamanya adalah untuk yang berkeluarga atau yang bujangan. Jadi dia berkeluarga atau masih bujangan. Berbeda. Besar jika penghasilannya sama, maka pajak yang bujangan itu akan lebih besar daripada cabang pajak yang sudah berkeluarga. Karena yang berkeluarga ada pengurang pajaknya. Di Indonesia juga gitu ya. Jadi ada anak, ada istri atau ada suami gitu yang perempuan yang bekerja ya. Itu dia dikurangi dulu. Jadi kalau kalian yang isi SPT kelihatan itu ya. Oh, penghasilan kita sekian, ini pengurang pajak sekian ya. Jadi yang setelah dikurang itu baru kena pajak. Nah, di sini dia pajaknya ada batas. Pada batas tertentu dia hanya 10%. Sisanya 25%. Makanya dia 100 juta, 10%. Oh, penghasilannya 120 juta, berarti yang 100 jutanya 10%, yang 20 jutanya 25%. Jadi bukan 25% semuanya ya, tidak. 10 juta 10% dulu, dia bertingkat. Di Indonesia juga gitu, sampai di Indonesia itu maksimalnya itu 30% kalau nggak salah pada pajak penghasilan ya. Yang tinggi itu 3%, 30% apa 30 nggak salah. Jadi mulai dari yang bawah dulu, mulai dari 2,5, 5, terus sampai nanti ininya 30% penghasilan yang besar. Tapi dia bertahap. Tingkat pertama keluarin dulu 10% ya, sisanya baru sekian persen, sisanya sekian persen. Kalau ini kita bagi dua aja, karena cabangnya nanti terlalu banyak. Contohnya dia, jadi yang penghasilan tertentu sampai 10%. Sisanya baru 25%. Kemudian besar masih 10 dan 5 itu untuk yang bujangan sama yang berkeluarga beda. Makanya pertama adalah status perkawinan dulu. Apakah sudah menikah atau belum? Nah, di sini nih contoh ini ya. Ini yang kena penghasilannya jika yang lajang dulu ya. Nih ya. Ini saya kasih warna aja ya. Merah. Ini yang sudah berkeluarga. Nah, beda dia batas pajaknya. Nih yang jangan, berarti kan cabang utamanya kan adalah status ya, status pernikahan, apakah berkeluarga. Kalau berkeluarga dia masuk ke sini, kalau tidak dia masuk, lajang dia masuk sini, belum ada masuk. Boleh nggak beli? Boleh. Seperti tadi ya. Besar atau kecil boleh.
ini berkeluarga atau menikah, tergantung syaratnya. Yang penting syaratnya mengikuti. Nah, yang lajang ini supaya nggak terlalu besar, ambil contoh di Amerika ya, 32 ribu dolar setahun ini ya, dia akan kena pajak 10%. Sisanya kan nol nggak ada ya sampai 32. Kalau dia masih 10 juta ya 10 ribu ya 10% dan 10 ribu. Jadi batas bawahnya nggak ada di sini ya. Kalau itu nanti cabangnya agak banyak. Tambah lagi satu cabang untuk yang salah. Di bawah itu tidak kena pajak. Nah, pajaknya nol gitu ya. Cabangnya tambah lagi. Bisa ditambah di sini nanti ya. Nah, kemudian kalau lebih dari 32 ribu, nah makanya dia akan kena pajak yang 32 ribu 10% kan, berarti 3.200. Tambahnya sisa dari 32 ribu itu lebih kelebihannya ya, pemain 40 ribu, berarti 8 ribu kan, 8 ribunya 25%. Jadi dari jumlah di atas 32 ribu 25%. Itu kalau bujangan. Kalau dia menikah, batas bawahnya itu sampai 64. Kalau di sini kan 50 ribu udah kena 25% kan sisanya ya. 32 ribunya 10%, umpamanya 50 ribu. Berarti dia tadi 18 ribunya 25%. Kalau sini 50 ribu masih 10%. Karena dia batasnya adalah sampai 64 ribu. Baru dia kelebihannya bayar 25%. Nah, kalau sini 64 ribu, 32 ribunya 10%, 32 ribunya lagi 20%. Jadi dia 3.200 tambah 16, ini separuhnya 16 ribu, separuhnya lagi 8 ribu. Berarti ini 8 ribu, berarti 11.200. Kalau dia 64 ribu, 11.200. Kalau di sini dia 64 ribu, dia hanya 6.400. Karena dia batas atasnya itu lebih tinggi ya. Kalau tadi di atas 32 ada kena diploma, ini enggak, 64 baru. Di atas 64. Di atas 64 umpamanya di 100. 64 ribunya tetap 6 ribu, kemudian 100-nya kan dia 36 ya, 36-nya 25%. 36 berarti 18, 9 ribu. Berarti 6 ribu, berarti 15.400. Nanti akan kita coba bertingkat. Nah, ini contohnya. Ya. Jadi single, berarti dia kecil dari 32 ribu, dia 10%. Kalau lebihnya, 5%. Oh, dia bukan single, berarti dia keluarga, nggak perlu lagi syarat ya. Nah, dua. Sini. Jadi bukannya sampai 64 ribu, 10%. Kalau di sini 32 sama nih. 3.200. Ini 32 sama. Tapi 64 ribu di sini, ini udah 9 ribu lebih, ini hanya 64 ribu. Di atas 64 baru. Jadi hanya dua ya. Ini supaya nggak banyak cabang. Yang salahnya nanti masih ada salah di sininya nih. Kalau input kita salah, dia akan salah. Tapi nanti akan kita batasi. Nah, contohnya nih. Copy paste latihan 35. Nah, 35 ini kita menggunakan murni dulu ya. Nested if. Sebenarnya dalam prakteknya nanti itu adalah dia itu ya. Nanti kita share lagi. Ini kita tambah dulu. Tunggu ya lainnya. Anda sebagian sudah. Ini kita coba yang tadi. Ini masih ada kesalahan ya. Nanti kalau input yang benar ini benar. Cuma nanti kalau ada yang salah, contohnya di sini. Inputnya kita disuruh masukinnya kan adalah penghasilan batas atas 32 ribu untuk bujangan. Kemudian berkeluarga 64. Tapi tidak ada batas nol bawah. Nanti minus juga kena pajak, dia minus juga pajaknya. Itu yang salah kan? Ini kita ubah dulu. Latihan 45. 35 ya. 34 tadi, ini 35. 35 dulu ya. Jadi kalau 35A-nya kita perbaiki lagi. Nanti akan ada muncul kesalahan. Di sini ya syaratnya sama masukkan. Masukannya kan harus positif nih penghasilannya. Tapi kalau salam input kita juga masih salah. Nanti kita perbaiki bisa dengan while atau for atau dengan if ya. Nah, tapi kalau udah dengan if berarti dia ini kita itu dia sudah lebih dari ininya dari gabungan nantinya ya. Sedih. Kali bisa kita ini nanti umpamanya single ini yang apa namanya jika penghasilannya sampai 32 ribu ya ini ya konstanta ininya ya ini konstanta 32 ribu 64 ini 10% berapa 25%. Nah kalau kita mau satu lagi umpamanya
Yang nol sini dia. Ya, input ini. Kemudian else if ininya income kecil sama dari red. Nah, yang dua dia, yang dua ini. Yang pajaknya nih. Nah, buat yang seperti ini dia. Jika ini kan kecil sama dari 32.000 kan. Ini nanti dia oh, besar dari 32.000. Kemudian baru else-nya itu input Anda salah. Jadi keluar di sini dia. Ulang lagi nggak? Nah, tambah 3 di sini ya. Bisa nanti kita coba. Ini yang dua dulu. Itu penghasilan. Jadi di penghasilan tidak boleh negatif. Kalau negatif dia akan tetap ngitung. Kemudian status perkawinan. Sini S sama M. Hanya milih S ya yang punya gini. S ini selain itu akan masuk ke M. S besar dia juga masuk ke sini. M kecil masuk ke sini. M besar masuk ke yang ke S-nya. Selain M masuk ke yang berikutnya. Belum kita batasin. Tadi sini disuruh hanya dua ya. Tapi kita nggak batasi di programnya. Sini juga suruh masukin ini. Tapi kita hanya membatasi yang nolnya tidak ada. Nah kalau ada nol nanti salah input Anda. Sini sini kan bisa pakai nanti yang berikutnya contohnya ya. Yang berikutnya. Bisa kita batasi pakai while di sini. Di sini dia income. Jika awal income kecil dari satu, umpamanya kan masih nol ke bawah, maka ulang lagi, say in, input Anda salah, masukkan lagi. Nah, nanti yang berikutnya itu. Sekarang kita ambil dulu yang ini ya, D35. Kita coba dulu. Yang benarnya dia akan benar, cuman jika data salah, dia juga prosesnya ke yang salah ya. Ini dia ya contohnya yang tadi. Kita masukin yang benar dulu ya. Ini yang tiga sampai dia 32.000 dulu. Umpamanya di bawah 32.000 lah, 25.000. Dia akan kena pajak, ya pendapatan singal ya, singal. Dia akan kena pajak 2.500. Kita masukin lagi, umpamanya 32.000 maksimalnya ya. Dia akan kena pajak 3.200 untuk yang singal. Tapi kalau lebih ya, umpamanya dia 50.000 singal ya. Arti dia 3.200 ya, ditambah 18.000 dibagi 4, 9, 4 setengah ya. Kalau 50 ya, 50 itu berarti dia 18.000. 18.000 kalau 50%-nya 9.000 berarti dia 4.500. Jadi 3.200 ditambah 4.500. Nah, ini dia. Ini ada jumlahnya. Ya kan? 7.700 dia kan. Karena sampai 32.000-nya ini, nah ini yang benar dulu ya. Yang benar dulu nih. Kita ulang lagi tadi umpamanya, 10.000. Tetap kena pajak dia. Karena batas bawah nggak ada. 1.000. Ya. Batas bawahnya nggak ada. Tinggal dia kena pajak. Nah, kalau yang salah ini dulu ya. Yang kedua dulu. Kita ambil tadi kalau 32.000 singal ya. Nah, maka dia dapat 3.200 kan. Ini juga sama. Kalau 50.000 singal, dia akan dapat pajaknya 7.700 karena tambah 4.500 kan. Nah, kalau yang berkeluarga, nah kita ambil dulu 32.000 sama, 32 sama. M. Sebenarnya selain M nggak bisa. Nah, 3.000 sama ya. Karena dia sama 10%. Kalau 50.000 tadi kan dapatnya kalau ini kan berapa tadi? Kita coba. Sebentar ya, salah input. Pasar lagi. Yang 30, yang 50.000 tadi ya, 50.000. Tapi dia single gitu ya. Ini kan 7.700 ya. Tetapi kalau yang dia sama-sama 50.000, 7.700 tadi ya, ininya dia yang berkeluarga, makanya dia hanya 5.000. Lebih sedikit kan? Karena dia hanya 10%. Kalau ini kan nggak 10%, 32.000-nya, 18.000-nya 25%, jadi 7.700. Ini hanya 5.000. Ini baru di atas 64, baru dia yang berkeluarga ya. 64.000 sama, 10% juga. 64.000 ya.
Yang single dulu 64.000 dia bayarnya 11.200. 11.200. Kalau yang berkeluarga 64.000 dia hanya dibayar 6.400. Tadi kan 17 ya. Karena dia masih batas bawah nih. Nah, di atas 64.000 baru umpamanya kita 100.000. Nah, kita coba dulu yang ini ya, yang single dulu 100.000 berapa? Ini dapatnya adalah 20.000 ya, 20.200. Kalian berkeluarga 20.200 ya, sama-sama 100.000 nih penghasilannya setahun ya, 100.000 dolar ya. Ini tadi dia 20.200 ya, ini hanya 15.000, jauh lebih kecil kan? Di 20.200. 5.000 kurang 200. 4.800 selisihnya ya. Dolar ya, dalam dolar. Itu dia. Ini yang masih yang benar gitu ya. Yang salah, pertama dari input income. Kita tadi 45.000 umpamanya, 45.000 tapi minus tertulis kita keketik salah umpamanya kan. Harusnya kan nggak diproses nih. Ini dia umpamanya single. Tetap dia bayar pajaknya berapa? Minus 4.500. Nah, bayar pajak ke minus gitu ya. Kan salah itu. Ya kan? Begitu gue yang M. Tadi yang 100.000 minus 100.000 kita tadi. M. Dia tetap 10% minus ya, 10% dari ini ya, minus 100.000. Itu yang salahnya. Nah, itu yang dari income, pendapatan, penghasilan. Kemudian yang ke ininya, kalau dia status. Nah, ini tadi yang benar kita buat yang benar dulu ya. Ini dia umpamanya 80.000 lah, 80.000. Kita buat kalau S kecil ya, S kecil yang benar dulu nih dapatnya berapa? Dapatnya adalah 15.200 ya, 15.200. Kita coba lagi 80.000, 5.000, 15.000 berapa tadi? Sebentar ya, lupa lagi. 15.200 ya, 15.200. 15.000. Ini yang sama, tapi S-nya besar. Tadi S kecil ya, 15.200. Dapatnya berapa? Ini hanya 8.000. Nah, 80.000. Ini ya, 6.400 tambah ini 10.000. Tadi 15.000 kan? Kecil. Kenapa? Ini S juga kok besar. Karena dia yang ini hanya S kecil. S besarnya masuknya ke M. Itu juga dengan M besar. Ini umpamanya 80.000 juga. 10.000 M kecil ya sama ya. 10.000 M kecil ya. Dia dapatnya 10.400 juga. M besar juga sama. Ya, masuknya ke situ juga. Selain M juga masuknya ke situ juga. Umpamanya S tadi. Nah, makanya belum dibatasi. S besar. Nah, berarti dia harus S kecil or S besar. Status ya. Lalu dia S. M kecil, M besar. Selain itu akan salah. Nah, ini yang salah masuk sini semua. Ya. Umpamanya lain. Umpamanya 56.700. Nah, ininya Y. Dia akan masuk lagi ke M. Dapatnya 5.670. Nah, ya kan? Masuknya semuanya ke cabang yang kedua karena belum dibatasi. Untuk itu kita batasi. Sininya ya, kita batasi. Batasnya di mana nanti? Nah, di sini ya, nanti. Ini program berikutnya. Sama nih, statusnya sini. OR lagi ya. Marital status sama dengan S kecil or RS besar. Baru dia selain S baru dia masuk ke yang. Tetapi di sini juga Z juga masuk ke M. Kita batasi lagi. Nanti dia di sini tambahin lagi nih. As if. Berarti if-nya jika marital statusnya M kecil or M besar, maka hasilnya ini else baru input Anda salah. Itu akan kita coba nanti. Nah, input salah itu kan ada dua tadi kan. Ada penghasilan, ada apa namanya status gitu ya. Status. Nah, kita ambil program yang berikutnya. Yang berikutnya ya, kita coba 35A. Nah, di sini dia kita batasi ininya menggunakan ini nih tadi status. S-nya ya. S, nah kita copy dulu ya biar kelihatan warnanya ya. Itu warnanya. Kalau sini kan warna reward. Nanti baru kita batasi semua nanti. Nah ini sebenarnya sudah gabungan ya. Gabungan daripada
else if dengan nested if. Tapi dia masih mirip ininya ya, mirip dengan ini 35 berapa nih? 35A ya. Ya, kita simpan dulu. 35A. Jadi kita batasi. Ini sama saja yang tadi, sama. Teksnya taruh di bawah ya, jangan di atas ini. Nih, takut ada yang di atas setelah ini. Di atas dua, ini harus harus di reset nilai pajaknya. Terutama yang teks 2, teks 1 mah udah diinput lagi ya. Ini sama dengan tadi, status S sama M. Jika nih, mari kita satu S kecil, or S besar, satu lagi income-nya, dan ya income-nya, income rate-nya single tadi ya. Ini harus ya, limitnya kecil dari limit ya. Berarti dari 30 sama 32.000. Kemudian satunya lagi dia akan ditambahkan dengan sebentar ini. Income besar dari nol. Tidak ada data yang negatif lagi ya. Besar dari nol. Itu yang S-nya. Nah, S-nya sama dengan tadi nih. Saja ini. Kemudian yang ini tambah lagi S ya. Ini yang untuk 32.000 ke bawah. Jadi dia harus S kecil, S besar boleh. Kemudian income-nya harus di atas nol, di atas satu ya. Lebih besar daripada nol, berarti satu ke atas. Ini sama dengan tadi, statusnya sama, cuman dia dua ininya ya. Jadi kalau di atas ini kan tadi sama ya, income-nya kecil sama. Ini kecil sama income-nya. Di sini dia besar, income-nya lebih besar. Berarti di atas 32.000, maka dia akan dapat pajak yang pertama adalah yang sampai 32 ribunya, yang keduanya adalah income tadi dikurangi dulu 32.000, baru dikali 25%. Totalnya 1 sampai 2 dikeluarkan. Ini yang M, else if. Ya, di else if-nya, ini if-nya ya. If, kemudian dalam kurung, else if, ini else if lagi. Itu M, sama. M besar. Dan income-nya kecil dari 64.000. Dan ininya lebih besar daripada limitnya ya, income-nya lebih besar daripada nol ya. Jadi kalau nilai nol nggak masuk. Nah, dicek cegat lagi kan. Yang keduanya ini yang sama masih M juga, M income-nya besar dari 64. Nah, dan besar juga daripada nol. Besar daripada nol, kemudian besar 64. Hasilnya ini pajaknya dua, 10% dan ini 10%, ini 25%. Itu yang benar. Kemudian S di bagian salahnya. Ini kan tadi bagian if-nya tadi ya. If, ini else if, else if. Di bagian salahnya else-nya, nih. Dalam kurung dia if. Jika income-nya kecil dari nol dan marital statusnya sama dengan S, atau S kecil ya di sini, di atas sudah dicek enggak, sebenarnya ini doang nih, kecil dari nol ya. Kalau ini udah dicek di atas. Maka input Anda salah, pendapatan harus positif. Nah ini ya. Ini tidak dicek lagi karena sudah itu sudah nih. M, S. Ini dihapus, nggak apa-apa. Kemudian else if-nya yang lain, jika income-nya besar dari nol. Berarti, tapi dia di atasnya salah tadi ya, bukan S, bukan M. Tapi dia ininya kecil dari nol. Ini pokoknya MS benar, tapi kecil dari nol. Input pendapatan salah. Kemudian M-nya besar atau M kecil atau S besar, S kecil kan benar ya. Tetapi pendapatannya salah. Ini dia. Kalau di sini jika income-nya salah, negatif. M-nya benar, tapi dia negatif. Kemudian atau dua-duanya udah inputnya negatif, statusnya bukan M dan S atau besar kecil ya masuk sini, input salah. Jadi semuanya sudah. Ini baru ulang lagi. Jadi semuanya sudah dicegah. Semua kemungkinan itu sudah dicegah. Dulu ya. Nah, saya tutup dulu ya nih ya. Nah, kita coba nanti kita jalankan. 5 3A ya. Bentar ya, saya ini dulu cek.
Ini tadi dia yang kita benarin ya. Jadi kalau kita tes dulu yang benarnya ya, yang benarnya dulu kita tes. Pokoknya penghasilan sampai 32.000. Dia S. Berarti dia 10% 3.200 ya. Nah, di atas 32.000, 64.000 umpamanya. 64.000, tapi dia S besar sekarang. Sama. Ini 32.000-nya sisanya. Berarti kan kalau 64.000 kan, berarti 2 kali lipat 32.000 10%, berarti 16.000 8.000. Jadi dia 11.200. Ya benar ya. S besar, S kecil, dulunya benar. Kemudian M dulu ya. 65.000, 64.000 dulu ya. 64.000 M kecil kita buat. Dia akan hitung hanya 10%. Jika 64.000 tapi M-nya besar, sama. Hasilnya sama ya. Besar M kecil. Nah, kemudian baru yang di atasnya 100.000 umpamanya. Ini S besar sambil ya. Ini 10.000 salah ya, 100 dulu. S besar ya. Nah, dia 20.200 ya. Kalau S. 100.000 yang sama, tapi M kecil umpamanya. Oh, M besar lah tadi ya. M kecil udah 22.000 tadi kan. Ini hanya 15.000. Ini yang benar semua ya. Sekarang coba yang salah. Umpamanya penghasilannya minus 70.000 umpamanya. Ini tidak akan diproses. Statusnya kita masukin umpamanya S. Tidak ada diproses. Mendapat input pendapatan salah. Harus positif. Ini minus kan. Nah, kita buat inputnya positif. Tetapi statusnya Y tadi. Atau Z lah. Z besar. Status perkawinan salah. Status hanya S sama M. Mau besar mau kecil terserah. Tapi salah satu. Ini nggak ada. Nggak ada status selain S dan M. Jika dua-duanya salah. Ya, jika dua-duanya salah. Umpamanya penghasilan dulu minus 120.000. Statusnya H. H kecil lah. Dia kan sama. Input pendapatan dan status perkawinan salah. Pendapatan harus positif, status perkawinan harus S atau M. Ini dia tidak ada lagi data yang salah. Nah, bisa juga ini kita menggunakan apa namanya if ya, nah, langsung keterangan di sini. Kalau mau kita membuat S juga bisa, apa while juga bisa, gitu ya, while. Tapi dia harus mengulang sampai dia benar. Kalau ini kan kalau salah dan keluar bisa ya. Nah, menggunakan dengan while, umpamanya ini sini kita ganti dengan while. Dua-duanya ya. Yang di bawah nggak perlu nanti, yang bawah nggak perlu. Di sini aja dia. Jadi if-nya berganti. While, umpamanya. Sein. Status dulu kan. Sein 2 income. While income kecil dari nol, input Anda salah. Input harus positif. Sein lagi. Nah, sini kan while. Di sini juga sein. Kemudian while marital status. Ini kan dia kecil dari nol tadi. Marital status. Tidak sama dengan S kecil. Or S besar. Tidak sama ya. Jangan sama. Sama. Tidak sama kan sama dengan ini ya. Nah, pakai begini. Nah, tidak sama dengan S kecil. Udah kita bahas dulu waktu itu ya input apa kemarin itu pengulangan ya. Nah, itu tidak sama dengan S kecil itu sama. Status pernikahan salah. Status pernikahan hanya S sini kan atau M gitu ya. Nah, S atau M. Sein lagi status pernikahan. Nah, di bawah ini nggak jadi, nggak perlu lagi nanti nih. Nih, S yang ini. Status S cukup dia. Karena ada langsung dicegat sampai benar. Kalau sini kan nggak salah langsung ke sini. Oh salah Anda ini, salah salah pendapatan, salah status, atau dua-duanya salah. Langsung ke sini dia. Nah kalau kita aware tidak status income-nya salah, income Anda salah harus positif. Apa dia positif baru. Kemudian status kalau tidak sama dengan S kecil, S besar, or M besar, M kecil, makanya dia diulang lagi. Status pernikahan salah. Inputkan status pernikahan hanya S atau M. Nah, seperti bawah ini tadi ya. Nih.
Apa? Yang bilangan ini khusus income tadi ya. Ini status salah, status baru, saya in lagi. Nah, seperti itu dia ya. Nah, yang di bawah ini nggak perlu nanti. Itu dia. Jadi dia sini hanya if, di sininya sudah benar kan? Sini nggak jika S, jika bukan S dia tidak akan masuk. Kalau S ke sini dia S besar ke sini, kemudian S-nya nanti dia S if ini, kemudian ini tidak perlu lagi. Ini langsung else saja, else tanpa ini hasilnya ini. Nah, ini di bawah dihapus. Nggak perlu di dewasa sih. Cuma ini langsung salah. Mengulang lagi bang. Nanti kita coba itu ya. Nah itu dia ya. Nah sedikit teorinya saya tambahkan lagi sedikit sebelum kita tutup ya. Ini berapa kali putus ya jaringan ya. Ini tadi dia. Nah ada. Ini flowchart. Ini flowchart tadi ini gunanya kita tadi ya untuk. Kalau nggak bisa flowchart nggak apa-apa. Kita algoritma aja. Pertama saya ngapain, kedua ngapain. Contoh yang di atas tadi ya. Kita pakai. Nah sini. Pertama kan. Satu. eh, Dia tadi pendapatan dulu ya. Eh, Pendapatan, status. Pendapatan, masukkan pendapatan. Setelah pendapatan, baru status. Status, jika statusnya S, maka income-nya, income 32 juta, 32 ribu, pajaknya 10%. Jika di atas itu, 20% sisanya. Nah, jadi kan? Jika tidak, berarti tidak single ya, berarti dia ke sini. Income pertama, berarti nomor satu kan, masukkan pendapatan satu. Yang dua, masukkan status. Nah, di sini baru, jika status perkawinan single, maka income untuk income 32.000 persen 10%. Jika di atas 32.000, maka ya ini ya di bawah lagi tuh ya. Yang keduanya 25%. Nah, yang ketiga baru jika tidak, maka income 64.000 10% dan di atas itu 25%. Selesai. Nggak perlu kita buat ini. 1, 2, 3, 4 aja. Jikanya baru. Jika ini, jika ini. Kalau ini kan harus sesuai ya. Tidak boleh diganti kotak. Ini tidak boleh diganti jajaran genjang. Karena masing-masing punya ini. Ini adalah proses. Ini adalah cabang. Nah, kemudian input nanti ada. Input tadi kan. Ini input, output. Jadi kalau flowchart harus seperti itu. Kalau tidak ya algoritma aja. Kita ngomong aja nih. Jajaran genjang. Input. Dan macam-macam nanti ya banyak. Untuk penyimpanan ada lagi. Ini kan output ke layar nih ya. Penyimpanan ke hard disk beda lagi. Di kondisi tadi sama ya. Sama saja flowchart. Lihat ini kan. Ini permasalahan di sini dia kotak. Persegi panjang. Nah ini nanti untuk kode ini. Benar. Jalur yang ribet maksudnya ya. Seperti spaghetti. Kalau spaghetti kan susah kita cari ujungnya itu kan. Nah seperti ini dia. Contohnya nih. Apakah masuk ke negara Amerika katanya kan? Jika benar dia ke sini. Kontinental. Kalau salah dia ini kan berarti dia pakai darat ya penggunaannya. Kalau ini dia langsung dia untuk menggunakan kapal shippingnya 10%. Nah, kontinental kalau benar, nah di sini dia masuk ke 5%. Berarti dia di darat ya. Salahnya apa di sini salahnya kan? Nah, itu dia benar, sini salah. Kan harus ada salahnya. Karena nanti tidak selalu benar. Minta tidak. Amerika tidak. Nah, ini seperti ini tidak bisa biar pengiriman tadi. Nah, ini kan harus ada salahnya baru. Nah, ini kalau yang ribet ini. Salahnya balik lagi ke sini. Salahnya kan harusnya nggak balik ke atas ya. Kalau dia dental ini dia $5. Berarti kan ada kendaraan lain. Umpamanya ini pakai truk, ini pakai kereta kan beda ya. Truk kereta kan beda. Kalau ini kan kapal. Ya kapal lebih mahal dari darat ya. Nih. Ini apakah di dalam Amerika? Ya. Kalau tidak berarti di luar Amerika lain lagi sama dengan ininya ya. Berarti di luar negeri ya. Di luar negeri bagi Amerikanya. Dalam Amerika ya. Kalau tidak dia akan menggunakan kapal. Di Amerika bisa karena mereka kan ini ya daratan bisa daratan semua. Nah, di Amerika dia menggunakan kapal dan Amerika dia menggunakan darat ya. Daratnya, nah ini apa harus disebutin ya. Umpamanya ini kereta, ini truk. Nah, harus diturut ke bawah nih, bukan ke atas lagi. Ternyata ininya pakai truk bukan. Nah, dia ke bawah bukan ke atas.
Ke atas bingung lagi dia. Jadi dalam Amerika ini keluar lagi kan? Salah, bukan. Dia salahnya ke sini ya. Jadi dia ini menggunakan apa namanya kereta, ini menggunakan namanya truk. Nah, ini nggak boleh ke atas. Itu yang disebut ini tadi nih, spaghetti tadi. Nah, ini kan langsung, ini nggak ada salahnya, nggak ada, yang harus benar semua. Berarti satu-satunya jenisnya tidak ada bisa milih kita. Pokoknya jika di Amerika harus pakai kereta atau pakai truk. Padahal kan oh, pilihan lebih dari satu ya. Ya, ini yang di bawah ini. Cuman dia baliknya salah. Ini harusnya ke bawah sini. Sini atau ke sini, bukan ke atas ya. Itu nggak boleh nanti cabang. Nah, seperti ini dia, ya kan? Di dalam Amerika, ya. Kalau tidak, dia pakai kapal, $10. Biasanya antar antar negara kan. Jadi ada beberapa juga yang darat sebenarnya kan. Tapi kan lewat luar negara itu kan kena pajak segala macam, ya cukai. Makanya dia lebih mahal kosnya. Nah, di dalam negeri, ya kan? Dalam negeri, kalau benar, dia akan sini. Nah, salahnya ini beda apa namanya? Beda beda angkutan. Tapi ini bukan kontinental harusnya ya. Ini adalah kendaraan. Di Amerika ininya jenis kendaraan harusnya. Baru turunnya ini force-nya nih. Kalau ini kalau kontinental lagi, kalau salah ini double salah sama di sini. Di sini ada benar, di sini salah lagi. Nah itu nggak boleh. Ini berarti kendaraannya, bukan daratan. Ini kan daratan lagi. Oh daratan sama dengan ini dong luarnya kan. Ini dia bisa jenis kendaraan lain baru masuk ke bawah hasilnya. Ini nggak boleh kode seperti yang seperti ini tadi ya. Bingung dia. Walaupun di sini ya sama. Nah, di sini kan sama, bisa pokoknya keluar negeri, pokoknya dia atau eh, apa namanya? Kalau ini kan bisa kapal atau darat, kalau ini pasti darat yang berbatasan dengan darat ya. Tapi tetap kena pajak segala macam kan, makanya ini sama. Tapi dia ke sini bukan ke atas lagi. Ini udah sampai di sini kayaknya kita nih materi. Nah ini yang syarat kemarin. Sama ya, syarat untuk cabang sama dengan syarat pengulangan. Cuman pengulangan selain syarat dia ada lagi nilai awal, kemudian ada jika membutuhkan counter ya, mengubah. Walaupun tidak semua program, ada program yang ubahnya itu input kita. Contoh kemarin, jika input kan salah satu bilangan dia akan. Kalau tidak, berarti kita menggunakan pencaca. Pencaca itu berarti dia udah ditentukan berapa apa namanya jumlah mahasiswanya. Awalnya udah 10, 100, nah, gitu ya. Ini NOR tadi. Nanti di elektronik NOR itu akan banyak kita bahas. Misalnya temperatur udah kita coba sebenarnya kan. Cuma konversi doang ya. Nah, sampai situ kayaknya kita ini udah ya. Jadi tadi ini udah kita ubah sama di atas tadi itu 37 lift ini sama ya. Jika salah, jika inputnya salah, di bawah ini di atas ini dia akan ini kan bilangan bulat atau tidak 1 sampai bisa ya. Nah itu program kita. Nah minggu depan kita akan masuk ke ini lebih susah lagi nih ya logikanya ya. Masuk ke bagian sebentar. Keputusan ini masuk ke fungsi. Nah, jadi nanti kita akan masuk ke fungsi itu lebih lebih ini lagi. Makanya ini tolong dipelajari kalau tidak tahu tolong di apa namanya ditanya ya setiap kita selesai nanti mulai awalnya tolong ini gimana Pak? Silakan bertanya ya. Nah, kita online lebih terbatas ininya ya. Nanti akan kasih PR nanti ya. Belum ya. PR. Nanti minggu depan kita siapin dulu itunya. Karena harus lewat Zoom apa lewat ini ya Google Classroom simpannya nanti. Nah, sampai di sini sudah kita ketemu lagi minggu depan dengan bab yang berbeda ya. Berarti lebih lebih sulit daripada ini. Tapi ini nggak boleh lupa karena ini bagian ini tetap diulang lagi ya. Yang namanya cabang pengulangan itu pasti selalu ada lagi. Ya. Ini terima kasih. Kita tutup kuliah kita hari ini. Mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi kita nanti minggu depan ya. Nah, kalau umpamanya ada yang umpamanya mau, tapi semua kelas saja ya, mau offline silakan ya, tapi semua kelas. Jadi kita kalau semuanya bisa kita offline ya, silakan pilihan. Ya kita tutup ya.